wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, segenap para hadirin, para jamaah majelis sholawat dan zikir Gerbat Gerak Batin Aqaid Seket dan Rotibul Haddad, alumni wali santri serta simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Mobil khusus kepada sahibul hajah, sahibul bait al-ustadz Erwin Zulfikar beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah dari para guru-guru kita dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata, adapun ini adalah makalah yang ke-14. Qala Anasun, berkata siapa sahabat Anas, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Malikin radhiyallahu anhu, putranya Malik radhiyallahu anhu, semoga ridho Allahu siapa Allah anhu kepada Anas bin Malik. Beliau mengatakan, innal arda tunadi kulla yaumin iyana bi asyri kalimatin. Innal arda, sesungguhnya bumi yang kita pijaki ini, tunadi ialah senantiasa berseru, memanggil apa bumi, kulla yaumin di setiap hari, memanggil iyana kepada kita semua, memberikan peringatan kepada kita semua, bi asyri kalimatin, dengan 10 beberapa kalimat. Wa taqulul ardul lati nahnu 'alaiha, dan berucap al-ardu apa bumi, allati yang nahnu adapun kami, 'alaiha ialah di atas bumi. Bumi ini senantiasa setiap hari memberikan nasihat, memberikan panggilan, memberikan warning kepada kita semua dengan 10 kalimat. Bumi itu mengatakan, ya bana Adama, wahai anak Adam, tas'a ay tajri ila kulli jihatin hala kauniha ala dhahri wa masyiruka fi batni ay marji'uka fi batni. Ya bana Adam, wahai anak Adam, tas'a berjalan siapa kamu, ay artinya tajri berjalan siapa kamu, ila kulli jihatin kepada setiap arah, hala kaunika ketika adanya kamu, ala zohri ialah di atas pundakku, di atas punggungku, wa masyiruka sementara tempat kembalimu, fi batni ialah di dalam perutku, ay artinya marji'uka fi batni, adapun tempat kembalimu, fi batni ialah di dalam perutku. Bumi ini mengatakan, wahai anak Adam, kamu dengan pedenya berjalan di atas pundakku, di atas punggungku. Sadar ndak bahwa kamu nanti akan saya lipat? Sadar ndak bahwa nanti kamu berada di dalam perutku? Ketika kamu berjalan di atas pundakku, di atas punggungku, kamu seolah-olah paling jago, kamu seolah-olah paling berani, kamu seolah-olah paling kaya raya, kamu seolah-olah paling bisa segala-galanya. Dan itu tidaklah lama, dan kamu tidak sadar bahwa nanti kamu akan berada di dalam perutku. Seluruh cacing, seluruh penyakit, seluruh mara bahaya yang ada di dalam alam barzah akan menggerogotimu. Sadar nggak kamu? Kira-kira bumi itu ingin bicara seperti itu. Wa ta'si khaliqaka ala dhahri, wa ta'si dan bermaksiat siapa kamu, khaliqaka kepada zat yang menciptakanmu, ala dhahri di atas punggungku, wa tu'azzabu dan diazab siapa kamu, ghadan nanti, idza kunta apabila ada siapa kamu, fi batni ialah di dalam perutku. Kamu berjalan di atas punggungku dengan pedenya,
diberi kesempatan oleh Allah, zat yang memberi kehidupan, ternyata kamu salah gunakan, malah kamu gunakan untuk tempat huru hara, malah kamu gunakan untuk bermaksiat. Kamu dikasih tempat tinggal, kamu dikasih hidup di atas bumi, ternyata kamu malah gunakan untuk tempat tinggal. Sadar enggak kalau nanti waktu azabu ghadan idza kunta fi batni, sadar enggak nanti ketika kamu sudah mati maka kamu akan diazab. Ini nasihat untuk kita semua, karena memang ada hadisnya bahwa bumi, gunung, langit, air ini munajat minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sehari 3 kali minta kepada Allah untuk mengazab manusia yang ada di alam semesta ini. Kenapa demikian? Karena sudah tidak kuasa. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di muka bumi ini bukan tidak disengaja, melainkan ulah orang-orang usil, ulah tangan-tangan orang-orang yang kekuatan keimanannya tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mementingkan perutnya sendiri. Orang bermaksiat, orang melakukan durhaka kepada Allah, berdosa kepada Allah, maka laut, bumi, gunung ini mohon kepada Allah. Namun Allah dengan rahmatnya, Allah dengan belas kasihannya kepada kita semua, Allah mengatakan tunggu dulu, nanti dulu, masih ada orang-orang yang soleh yang munajat kepada Allah. Makanya orang-orang dulu itu sering bilang kepada kita, di mana kita diam, di mana kita bertempat tinggal, di sana ada macannya. Maksudnya di sana ada orang-orang yang memang peratu. Apa peratu itu? Berguna kepada Allah. Makanya kalau di Kalbar itu kita kadang mau kemana saja, ada nggak istilah bek-tabe? Bek-tabe. Mau di sungai, mau mancing udang kan, mau mancing ikan, bek-tabe. Wak datuk, wak nenek, cucu numpang lewat. Karena bahasanya orang tua kita dulu, di mana kita tinggal, setiap daerah itu ada macannya. Maksudnya macannya itu bukan kemudian benar-benar macan, di sana ada penunggunya, penunggunya betul-betul orang soleh yang berwujud di hadapan Allah, ataupun orang soleh yang tidak berwujud. Maka itu penting sekali untuk kita sadari. Maka guru kita ada pernah menulis syair itu kan, Allah utus wali-walinya karena cinta sayang hambanya, kan begitu. Diutus wali-walinya, disimpan, ada yang disimpan di laut, ada yang simpan di sungai, ada yang simpan di gunung, kadang bisa berkomunikasi. Kalau misalnya orang awam ya ndak paham, ndak ngerti, dilihat ngapain cuma berada di tengah laut, ngapain berada di pinggir sungai, padahal mancing tadi hanya untuk menghindari omongan orang, padahal lagi komunikasi dengan ikan, ya tak boncos. Allah, kau ketawa terus. Ini suka komunikasi dengan ikan ini. Jadi mama gupron kedua, makoli inna katanya. Allah, astagfirullahaladzim. Wa tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni. Wa tadhaku, dan tertawa siapa kamu, ala dhahri, di atas punggungku. Kamu terbahak-bahak, tertawa di atas punggungku. Ada apa? Bergurau keterlaluan, berbicara keterlaluan, atau senang keterlaluan sehingga membuat diri kita lupa kepada Allah. Wa tadhaku ala dhahri, tertawa terbahak-bahak siapa kamu, ala dhahri, di atas punggungku. Sadar ndak? Wa tabki fi batni, dan menangis siapa kamu, fi batni, nanti di dalam perutku. Qala Ali karramallahu wajhahu, berkata Aliun, siapa Sayyiduna Ali, karramallahu wajhahu, semoga memuliakan Allahu, siapa Allah, wajhahu, kepada Sayyiduna Ali, kepada wajahnya Sayyiduna Ali. Iza dhahikal alimu dhahkatan majja minal ilmi majjatan. Iza dhahika, apabila tertawa, al alimu, siapa orang yang berilmu, tertawa, dhahkatan, dengan benar-benar tertawa, ngakak maksudnya ya. Majja, maka membuang siapa alim, minal ilmi, dari keilmuannya, majjatan, dengan benar-benar membuang. Maksudnya tertawa terbahak-bahak, tertawa berlebihan, mampu menghilangkan muru'ah orang yang alim, mampu menghilangkan muru'ah seorang santri. Maka ala kadarnya ya, kita perlu tertawa ya silahkan tertawa, tapi tidak perlu berlebihan.
Wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni, wa tafrahu dan bahagia siapa kamu, ini katanya bumi, ala dhahri di atas punggungku, wa tahzanu fi batni dan sedih siapa kamu, fi batni di dalam perutku. Wal farhu dan adapun bahagia, yastamilu fi ma'anin, ialah mencakup apa maknanya al farah, fi ma'anin di dalam dua makna. Apa yang dimaksud dengan al farhu, bahagia itu sendiri maksudnya bagaimana, fi ma'anin ialah di dalam dua makna. Ahaduha adapun salah satunya ma'anin, al batru adapun sombong, al batru adapun sombong, bahagia karena sombong. Misalnya karena kekayaannya kemudian dia bahagia sehingga menjadi sombong. Punya pangkat yang tinggi sehingga dia bahagia kemudian menjadi sombong. Ada bahagia yang seperti itu. Nah, bahagia yang seperti itu alaihi qauluhu ta'ala, dan ialah atas al-batru qauluhu ta'ala, adapun firman Allah ta'ala, innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu ialah tidak cinta, tidak senang siapa Allah al-farihina kepada orang-orang yang bahagia yang membawa kesombongan. Ya reh engkau reh nak foto nah anu kan, ya reh engkau reh mun tade sengko. Ini bangga tapi bernilai kesombongan, dan ini tidak disukai oleh Allah. Wasani adapun makna al-farhu yang kedua, ar-ridha ialah ridha. Wa alaihi dan ialah di dalam makna yang kedua qauluhu ta'ala, adapun firman Allah ta'ala, kullu hizbim bima ladaihim farihun, adapun setiap kelompok bima dengan sesuatu ladaihim yang baginya, bagi mereka, farihuna adapun bahagia siapa mereka. Artinya ridho dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih miskin alhamdulillah, dikasih kaya ya alhamdulillah, tidak ada kesombongan sedikit pun yang ada di dalam dadanya. Nah, ini namanya kullu hizbin bima ladaihim farihun, farihunnya maknanya ar-ridho. Wasalisu adapun yang ketiga makna farihuna atau al-farhu yang ketiga as-sururu, as-sururu ialah bahagia. Wa alaihi dan ialah pada makna yang ketiga qauluhu ta'ala, adapun firman Allah ta'ala, farihina bima atahumullahu min fadlih, farihina berbahagia bima sebab sesuatu, atahum yang telah memberi hum kepada mereka, Allahu siapa Allah, min fadlihi nyatanya dari karunia Allah ta'ala. Ini bahagia atas pemberiannya Allah. Warrabi'u adapun yang keempat, warrabi'u adapun yang keempat, lazzatul qalbi binaili ma yashtahi, lazzatul qalbi ialah nikmatnya hati, binaili ma dengan memperoleh sesuatu, yashtahi yang menginginkan siapa eman, atau yustaha yang diinginkan apa emma, yustaha yang diinginkan apa emma. Yuqalu dikatakan farhun bisuja'atihi, farhun kebahagiaan bisuja'atihi sebab keberaniannya eman. Wa nikmatullahi alaihi dan nikmatnya Allah alaihi atas eman, wa bimusibati aduwihi dan dengan musibah musuhnya eman. Wa tajma'ul mala, wa tajma'u dan mengumpulkan siapa kamu al mala kepada harta ala zahri atas punggungku, wa tandamu dan menyesal siapa kamu ala zalika atas mengumpulkan harta fi batni di dalam perutku. Sehari-hari kita mengumpulkan harta, bekerja siang malam, mulai subuh ketemu subuh, sehingga tak ada kesempatan untuk bertemu dengan anak kita. Terkadang kita gunakan waktu kita sepenuhnya untuk mencari nafkah, mencari rizkinya Allah. Tahu ndak kalau nanti ketika kita sudah mati kita akan menyesal. Menyesalnya gara-gara apa? Walam tunfikhu fi ta'atillahi ta'ala, tidak menginfakkan siapa kamu hu kepada harta, fi ta'atillahi ta'ala di dalam ketaatan kepada Allah. Apa yang kita cari ini kan akan musnah, apa yang kita makan akan bau, dan apa yang kita tinggalkan akan menjadi rebutan warisan. Tapi yang kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penolong kita kelak di hadapan Allah. Sampean makan sebanyak-banyaknya paling akan jadi kotoran. Sampean mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya paling akan menjadi harta warisan dan rebutan. Tapi kalau kita gunakan sebagian harta kita di jalan Allah, tidak usah semua teretan. Kita punya rumah, kita jual rumah kita untuk infak di jalan Allah, tidak. Sedikit saja apa yang kita punya
Misalnya penghasilan kita satu hari 120 ribu, mungkin kita bisa menginfakkan satu harinya 5 ribu di jalan Allah Ta'ala. Ini lebih baik daripada kita tidak menginfakkan sama sekali harta kita di jalan Allah. Dan ketika kita niat diinfakkan di jalan Allah, kita niat mudah-mudahan Allah tambah rezeki kita, Allah tolak bala yang menimpa kita, karena apa yang kita berikan itu bernilai sedekah. As-sedekah itu tadfa'ul balaya. Sedekah itu mampu menolak bala. Kalau sakit misalnya, kena ujian yang luar biasa, kena bala yang luar biasa, misalnya kena tabrak, patah, tapi ketika kita sedekah 5.000 untuk penolak bala, ini kan luar biasa. Nah, kadang kita lebih baik patah daripada menolak bala, saking krekengnya itu. Wa ta'kulul harama, dan makan siapa kamu al harama kepada haram ala dhahri di atas punggungku. Wa ta'kuluka didanu fi batni, wa ta'kuluka dan makan ka kepadamu, dan makan siapa kamu, dan makan ka kepadamu ad-didanu apa ulat. Kamu makan barang-barang haram di atas punggungku, nanti kamu akan dimakan ulat. Makan dari tipuan, menipu orang, dari sesuatu yang haram. Sadar enggak kalau nanti mati kita ini dimakan ulat. Wa tahtalu, dan sombong siapa kamu, ai tatakabbaru, takabbur siapa kamu, wa ta'jubu, dan takjub, merasa ujub, merasa heran siapa kamu, binafsika dengan dirimu, farhan hale menyombongkan diri, ala dhahri di atas punggungku. Wa tuzallu, dan dihinakan siapa kamu, ai tasiru zalilan, menjadi siapa kamu zalilan, halehina ialah hina, fi batni di dalam perutku, kamu berjalan seolah-olah paling iyes di muka bumi ini. Tahu enggak nanti kalau kamu ada di dalam perutku, kamu termasuk orang yang paling dihinakan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, wa iyyaka wa isbalal izari. Ini berkenaan tentang menghindari kesombongan ya. Ini contoh orang-orang yang sombong. Wa iyyaka wa isbalal izari, hendaknya menjauhi kepada memanjangkan sarung. Ini dicontohkan memanjangkan sarung sampai melebihi dari mata kaki. Orang-orang dulu itu kalau menunjukkan kesombongannya itu kainnya dipanjangkan. Kalau perempuan-perempuan dulu itu untuk menunjukkan kesombongannya, kakinya itu dikasih apa, kerincing-kerincing, gelang-gelang itu untuk menunjukkan kesombongannya itu. Itu kalau kainnya dipanjangkan disebut dengan isbalal izari, memanjangkan sarung. Maka sunnahnya sarung itu di atas mata kaki, bukan mata kepala ya. Berarti di sini kalau mata kepala. Fa inna isbalal izari, karena sesungguhnya memanjangkan isbal ini sampai alelet ya, sampai alelet isbal. Sesungguhnya memanjangkan sarung minal makhilati, ialah termasuk kesombongan, Selain termasuk kesombongan dan juga sulit menjaga kesucian. Kalau sarungnya terlalu panjang, ada yang sarungnya terlalu tinggi sampai gelu. Itu teki gelu itu. Yang sedang ini tretan. Jo. Ini sedang ini. Nah, sedang lah ini. Kalau untuk mancing kurang tinggi lah. Ini BHS, Bos. Oh. Enggak sombong saya. Enggak boleh sombong katanya. Nah, termasuk juga yang sekarang yang BHS ini mungkin masuk kategori memang sarungnya tidak diisbal, tapi BHS-nya dihadapkan di depan. Kan sama saja, ilatnya apa? Sombong, alasannya sombong. Ya kalau tujuannya tidak ada kesombongan, ya orang yang menganggap sombong urusannya orang. Tapi ketika makai itu kan beda. Makai BHS itu memang lain, lain sekali. Pas penting yang biasa makai BHS, misalnya pas tiba-tiba makai HBS. Lamri kan. Bukan lamri ya. Tapi kalau tidak sombong tidak apa-apa ya. Ini ilatnya sombong. Nah, kalau terjadi kesombongan, wala yuhibbuhallahu wala yuhibbuha, dan tidak akan cinta kepada makhilah, orang-orang yang sombong tadi, Allahu siapa? Allah. Tak keleburi bi Allah. Apalagi
orang. Kadang di media itu kan sampai saingan merek sarung itu. Itu bukan lagi, itu melebihi isbal kalau itu. Melebihi isbal. Jadi tak usahlah kita yang seperti itu ya. Jangan lagi pula kita memang tidak punya kan sarung BHS kebaya apa. Wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi. Wa ini mru'un, dan jika seseorang syatamaka menghina siapa imru'un ka kepadamu, wa ayyaraka dan mencela, ngolok-ngolok siapa seseorang ka kepadamu bi amrin dengan sesuatu, huwa yang ada pun sesuatu itu fika ialah di dalam kamu, ialah ada padamu. Fala tu'ayyirhu, maka jangan membalas siapa kamu hu kepada amr itu bi amrin dengan sesuatu, huwa yang ada pun amr itu fihi ialah di dalam man, fihi ialah di dalam man. Kalau misalnya ada orang ngolok-ngolok kita dengan sesuatu yang kekurangan kepada kita, misalnya apa begitu kan, maka kita jangan sampai membalas apa yang terjadi kekurangan kepada kita, kita balas dengan kekurangan yang ada pada orang lain. Ini 11-12. Yang bagus bagaimana? Wada'hu artinya tinggalkanlah olehmu hu kepada amrun, tinggalkan saja. Yakunu wabaluhu, niscaya ada wabaluhu alaihi, apa keburukannya man, alaihi ialah keburukannya amr, alaihi ialah atas eman. Jadi biar dia yang mendapatkan keburukannya, karena dia yang menghina. Si A menghina si B, ternyata si B dengan kekurangannya itu tadi dihina, maka seharusnya si B tak perlu membalas. Kalau tak membalas, biarkan keburukan tadi tetap pada si A. Wa ajruhu, dan adapun pahalanya amrun tulaka ialah bagimu. Wala tasubbanna ahadan, dan janganlah menghina, benar-benar menghina siapa kamu ahadan kepada seseorang. Rawahu Ibnu Hibban, meriwayatkanhu kepada hadis ini Ibnu Hibban, siapa Imam Ibnu Hibban. Wa tamshi, dan berjalan siapa kamu masruron hale bahagia, ala dhahri di atas punggungku. Kamu berjalan berleha-leha di atas punggungku karena saking bahagianya. Wa taqau, dan jadi atau terjatuh siapa kamu, ai tanzilu hazinan, terturun siapa kamu, hazinan hale bersedih, fi batni di dalam perutku. Wa tamshi, dan berjalan siapa kamu, fi nuris syamsi wal qamari di dalam cahaya matahari, wal qamari dan bulan. Kamu berjalan di atas penerangan matahari dan penerangannya bulan. Wasiraju ala dhahri, wasiraju sementara adapun lentera, ala dhahri ialah di atas punggungku. Wataqau, dan terjatuh siapa kamu, ay tasiru menjadi siapa kamu, fi dzulumati fi batni, fi dzulumati di dalam kegelapan, fi batni di dalam perutku. Watamshi, dan berjalan siapa kamu, alal mujami'i berkelompok-kelompok, ai ila mawadi istima'in nasi, berjalan menuju tempat-tempat berkumpulnya manusia, koncengan. Hari A di kopi ini, hari B di kopi ini kan kelompok-kelompok terus ini. Malam ini di rumah ini, malam ini di rumah ini, 10 orang, 20 orang. Kita lupa berjalan berkelompok-kelompok, terlena dengan kelompok kita. Ketika kita berada ala dhahri di atas punggung bumi, wataqau, dan jatuh dan jadi siapa kamu, ay tasiru, dan ada siapa kamu, wahidan hale sendiri, ay munfaridan hale sendiri, fi batni di dalam perutku. Maka ketika kita masuk kuburan, tidak ada satupun kawan kita yang menemani kita. Kawan terbaik kita adalah amal dan ilmu, amal soleh yang kita kerjakan serta ilmu yang kita miliki, yang kita amalkan, yang bisa menjadi penolong kita di alam barzah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Hadana wa iyyakum ajma'ina ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.